shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di GUP Alpha Omega Wonojoyo. Mari kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Bapa kita di surga adalah Bapa yang sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berterima kasih Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan. Mari sama-sama katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah di
Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku Tuhan, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pagi hari ini kembali sidang Jumat-Mu, hamba-hamba-Mu datang untuk melayani-Mu Tuhan. Engkau akan hadir, Engkau akan memberkati ibadah raya perjamuan suci pagi ini. Kiranya kuasa Allah akan nyata, mujizat Allah akan nyata di pagi hari ini. Kirim semua sidang Jumat-Mu dari mana-mana tempat yang ada dalam perjalanan tibakah di tempat ini dengan selamat. Kiranya semua sidang jemaat Tuhan boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kuasa iblis, kuasa jahat yang akan mengganggu Tuhan singkirkan. Waktu kuasa Roh Kudus akan bekerja, akan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus hamba membuka ibadah raya pagi ini. Haleluya, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, seberapa di sini yang merasakan sukacita surga?
Masih sedikit yang angkat tangan ya. Berapa di sini yang merasakan sukacita surga? Haleluya. Mari kita sama-sama muliakan nama Tuhan dengan pujian sukacita surga. Kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasanya, bukan ada yang bergerak. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Hamba sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, bulan ini kita akan memperingati apa ya Bapak Ibu? Ya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan memperingati Paskah ya. Seberapa di sini yang sudah merasa menang melawan maut oleh karena Tuhan Yesus? Haleluya. Kita semua di sini sudah dimenangkan ya Bapak Ibu. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi dengan penuh sukacita.
hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkit dan berkatakan berkat. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Imanku Berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, nang, 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 wow. Nang, 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 wow. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, dan, 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 Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan naikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Karenanya Tuhanlah satu-satunya pribadi yang mengenal hati kita, Bapak Ibu. Tuhanlah satu-satunya pribadi yang mengerti dan tahu apa yang menjadi isi hati kita. Seperti rusa yang
rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Biru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hingga dalam
Tuhan, kami tinggikan Engkau. Kami bersyukur hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi Allah yang bisa mengerti isi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memilih kami menjadi umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkatilah kami Tuhan, Engkau berkatilah, Engkau buka mata hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang kami terima Tuhan bisa masuk dalam isi hati kami dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan Bapak Pendeta Tuhan yang pada pagi hari ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau tuntun Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut beliau Tuhan, semua itu hanya karena kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jalannya ibadah pada pagi hari ini, semuanya hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali untuk mendengar firman Tuhan. Dan saudaraku yang saya kasih, seminggu saudara telah saya liburkan, dan ini dengan fresh minggu yang pertama bulan April ini kita akan masuk di dalam ibadah serta perjamuan suci. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tetap mau bicara menjelang kematian Tuhan di salib yang dinamakan Jumat Agung. Terus Paskah nanti kita akan peringati tanggal 18 ya, dan tanggal 20 Jumat Agung serta Paskah. Jangan lupa untuk tanggal 18 itu ada baptisan air, saudara. Ada sekitar 6 orang yang di sini saya catat masuk dalam daftar saya, yaitu Saudari Kalista Jesselyn Dian Kristela, terus Elvisa Dewi Ayu Ratnasari, Saudari Iga Salsabila Apriliasari, Saudari Priscilla Novena Haryanto,
Pelita Kurnia Mega, saudara, dan yang terakhir adalah saudari Natasha Fania Glinda Rohi. Nanti yang akan menerima permandian tanggal 18 pagi jam 8. Untuk orang-orang ini kalau orang tuanya bisa datang ya, hadiri, ikuti proses permandian baptisan air yang diadakan di Menang nanti. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya akan bicara kejadian-kejadian sebelum Yesus mati. Yesus menginginkan sebenarnya para muridnya itu bertindak baik kepada dia menjelang kematiannya. Tapi ternyata murid-murid Tuhan yang selama 3,5 tahun lamanya bersama-sama dengan dia, saudara malah bertindak. Kemarin kita bicara bagaimana Yesus diurapi oleh wanita. Tapi salah satu murid mereka yaitu Yudas Iskariot ini mencela, mengkritik ya kepada Maria ini, loh, barang mahal kok hanya cuman ditumpahkan di kaki Yesus, dijual saja ke rumah. Tapi pembelaan ini ternyata Yesus membela Maria, biarkan ia lakukan untuk penguburanku. Saudara, sebenarnya murid-murid Tuhan yang disiapkan 3,5 tahun ini menjadi murid yang benar-benar sungguh-sungguh disiapkan untuk nantinya mereka ke sana bekerja, yaitu melakukan misinya Tuhan, yaitu apa? Menyelamatkan manusia seluruh dunia. Tapi ternyata dari mereka menjelang Yesus mati masih belum siap betul ya, mental mereka. Saya lihat di antara mereka walaupun ya saya lihat masih cacat ya, untuk jadi seorang rasul itu masih cacat. Tapi Tuhan tidak menganggap itu sesuatu yang cacat. Sambil berjalan Yesus ini mengadakan pembenahan untuk para muridnya, dan nantinya murid-muridnya ini menjadi seorang misioner, artinya menjadi seorang pembawa misi Allah. Dan ternyata sebelum kejadian itu, ini kejadian-kejadian sebelum Yesus mati, saudara. Ini yang dialami oleh para murid Tuhan. Saya lebih baik membaca untuk kita Lukas pasal 9, Lukas pasal yang ke-9 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-50. Kita akan baca ayat ini ya. Demikian, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan mereka berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, dia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata, janganlah kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia di pihak kamu. Nah, saudara, inilah yang terjadi di antara mereka menjelang kematian Tuhan. Ternyata murid-murid Tuhan itu mempunyai timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka.
Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Saudara, Yohanes berkata, guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia tidak di pihak kamu. Saudara, murid-murid Yesus bertengkar, siapa yang menjadi terbesar. Karena tidak mau disaingi, mereka juga mencegah orang lain mengusir setan demi nama Yesus, padahal mereka sendiri gagal melakukannya. Saudara, ini yang terjadi pada murid Tuhan. Ternyata persiapan 3,5 tahun ini belum cukup untuk membentuk karakter mental mereka. Saudara, untuk dijadikan seorang misioner, seorang pekabar Injil, ya masih ada celah-celah kelemahan di antara mereka. Satu dan yang lain kepingin besar, satu dengan yang lain kepingin siapa, aku, Petrus mungkin, Yahya mungkin, dia kepingin lebih besar dalam perkumpulan itu. Sedangkan Tuhan tidak seperti itu, saudaraku. Dia kepingin besar, pengen jadi orang hebat di dalam perkumpulan itu. Sampai ada orang, dikatakan dalam Yohanes ini, orang yang mengusir setan demi namamu. Apakah kami percaya? Oh, jangan. Saudara, semuanya tidak ingin tersaingi. Saudara, murid-murid Tuhan tidak mau tersaingi, itu sebabnya karena apa? Karena tidak mau tersaingi, mereka bertengkar satu dengan yang lain. Akhirnya mereka satu dengan yang lain tidak enak, satu dengan yang lain coba, wah itu paling besar saya, paling besar saya. Saudara, ini terjadi ya di mana-mana ya, di dalam satu perkumpulan apa di organisasi ini ada terjadi. Pengen jadi besar, pengen jadi nomor satu di dalam organisasi tersebut. Sama dengan organisasi yang dibina oleh Tuhan Yesus. Saudara, murid-murid Tuhan juga merasa, siapa sih nanti di antara kami yang lebih besar daripada mereka? Tuhan berkata, kalau kamu ingin jadi besar, kamu berlaku seperti anak kecil. Saudara, mempunyai karakter sebagai seorang anak kecil. Tuhan pernah berkata, kalau kamu ingin jadi besar, kamu harus jadi hamba, harus menjadi hamba, harus melayani. Jadi rupanya konsep dunia dengan Tuhan itu beda sekali. Kalau di dunia, saudara, siapa yang paling hebat adalah dia yang punya artinya yang punya apa? Komoditas, yang mempunyai kapasitas, baik itu pengetahuan, pengertian, ilmu dan sebagainya. Ini yang nantinya akan dipilih. Saudara, baik, itu baik sekali untuk menjadi seperti itu. Tapi kita melihat, saudara, Tuhan tidak mengenal hal itu. Siapa yang terbesar harus menjadi hamba. Siapa yang terbesar, dia akan menjadi seorang anak kecil. Saudara, karakter anak kecil, saudara, tempatnya di bawah. Jadi yang jadi besar itu harus jadi yang terbawah. Yang melayani adalah yang dia mau melayani, ya, dari yang diinginkan oleh Tuhan. Dua hal tersebut terjadi justru setelah Yesus memberitahu kepada mereka bahwa ia akan menanggung penderitaan. Dia berkata, saya akan menderita, saya akan disalib, saya akan mati. Disampaikan kepada murid. Ya. Ini berarti para murid belum memahami pribadi Yesus dan tugas pengutusannya. Mereka juga belum paham apa yang menjadi murid Yesus, saudaraku. Karena itu Yesus kemudian menghadirkan seorang anak kecil di hadapan mereka
sosok yang lemah dan tidak berdaya. Ini menjadi lambang para murid sendiri meski diutus untuk memberitakan Injil, karena mereka lebih dari kumpulan orang kecil dan sederhana. Ini yang dimaunya Tuhan seperti itu, supaya di antara mereka tidak, wah aku gak mau disaingi, aku gak mau kalah dengan yang lain. Itu saudara yang terjadi. Padahal justru ini terjadi pada apa? Yesus mau mati, Yesus mau disalib. Saudara, kita melihat hal itu, saudara. Sungguh tidak pantas kalau mereka berebut menjadi yang terbesar, sebab seperti anak kecil itu, mereka bukanlah siapa-siapa. Kekuatan para murid tidak berasal dari diri mereka sendiri, melainkan daripada Allah. Saudara, ini organisasi yang dibentuk oleh Tuhan ya. Siapa yang menjadi besar, siapa yang menangani, harus menjadi seorang anak kecil. Jadi jangan sampai hal ini salah ya dalam gereja, akhirnya menimbulkan apa? Dalam sesuatu yang disampaikan Yesus begini, dia tidak ingin murid-murid yang dipilih nanti menjadi sandungan bagi yang lain. Karena apa? Yang besar harus menjadi anak kecil. Tapi mereka bertengkar, saudara. Saya yang jadi besar nanti ada di hadapan Tuhan. Saya. Nah, saudaraku, dalam karya pewartaan Injil memang ada godaan besar yang kita wartakan, bukan Allah, melainkan diri kita sendiri. Dikerumuni dan didengarkan banyak orang membuat kita lupa diri, merasa diri kita lah yang hebat. Hal itu tidak boleh terjadi. Yang harusnya makin terkenal nama Allah, bukan nama kita. Prinsip Yohanes Pembaptis perlu diterapkan di sini. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Jadi ini prinsip. Jadi yang sudah diajarkan oleh Tuhan itu, siapa yang jadi yang lebih besar harus menjadi anak kecil. Jadi seorang hamba, supaya apa? Supaya tidak menghalang-halangi ya. Jadi batu sandungan, jadi batu apa? Batu cemoan ya. Oleh karena itu di sini kita melihat Yesus menerapkan, kamu yang lebih besar ya harus jadi anak kecil sebagai seorang pelayan Tuhan. Nah, saudaraku, inilah sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak ingin murid-murid Tuhan ini berebut kekuasaan, berebut predikat di dalam organisasinya sebelum dia meninggal. Yang seharusnya Yesus itu ingin melihat murid-muridnya siap, karena nanti dijadikan seorang visioner. Misi untuk apa? Misi untuk mengabarkan Injil, misi untuk menjadi siapa? Kabar Injil kepada semua orang ya. Puji Tuhan, saudara. Saya kemarin ketemu dengan, saya kaget ya, dengan seorang yang dulu saya kenal, yang juga ikut andil dalam gereja ini, yaitu Bapak Darmanto, Pak Darmianto ya. Mantan lurah di sini siapa namanya? Pak Darmianto ya, Pak Darmanto ya Pak. Pak Bak siapa? Ya Pak Darmanto. Oh puji Tuhan, sekarang gemuk, orang ini gemuk ya. Beliaunya itu rupanya agak sakit ya kelihatannya Maya, stroke ya, tapi gemuk. Tapi puji Tuhan ya, saya kenal dulunya seorang pimpinan, seorang lurah ya, tapi puji Tuhan, Pak Pendeta, Pak Apollos, puji Tuhan, saya diberkati Tuhan, jadi anak Tuhan, saudara. Istrinya itu guru sekolah minggu. Saya tanya, oh, puji Tuhan, istrinya guru sekolah minggu ya. Dan saya lihat wajahnya beda dengan dulu ya, sukacita gitu ya. Walaupun dia stroke, tapi
Tapi apa ya? Saya lihat wajahnya itu sukacita. Saya malah kaget, saya tidak tahu malah ibu gembala yang nyapa. Saya pernah lihat ini siapa? Oh saya Pak Darmanto gitu ya. Wah saudara, puji Tuhan. Sekarang gimana Pak Dar? Gitu. Nggih, teng gereja. Padahal dulu sekarang ini ya bersama istrinya saya lihat bahagia sekali ya. Terus saudara kok ya dilalah, enggak tahu. Kemarin sore saya di rumahnya Pak Jayus karena saya harus ngurusi musik waktu apa pertemuan yang ada di Ngepeh itu saudara. Ya puji Tuhan mereka cukup senang dengan musik yang saya bawa. Saya di sana ngomong-ngomong ya dengan rombongannya Sakius, dengan rombongannya. Tidak tahu juga ketemu maaf istrinya dulu. Istrinya Bapak Darmanto dulu. Siapa namanya? Bu Yanti ya. Saya masih ingat Bu Yanti. Ketemu loh. Saya sendiri kaget loh. Jadi dirinya sama Pak Pendeta ya? Iya. Sekarang gimana Bu? Sekarang saya di apotek. Gimana kabarnya? Baik Pak. Tapi kelihatannya dia melarikan diri ketemu saya. Melarikan diri ketemu saya. Cepat-cepat dia urusan pulang itu. Tapi yang saya kagumi visionernya itu ternyata yang dulunya tidak, katanya tidak mungkin menjadi anak Tuhan, ternyata jadi anak Tuhan. Ya, hidupnya sederhana tapi bahagia. Saya dari wajahnya itu kan kelihatan ya. Wong seneng karo ora itu kan kelihatan ya. Orang seneng karo kelihatan kan orang seneng kelihatan dari wajahnya. Orang nggak seneng ya kelihatan dari wajahnya. Mbok ditutupi koyo ngopo gak iso. Wong sedih ya sedih. Karena dari hati itu mempacar kehidupan. Wong sedih dibikin sukacita fales. Saudara, betul saya katakan. Wajahnya itu semringah ya. Wah, ini ada sukacita. Saya berharap ini saudara, hati memancarkan kehidupan. Hati memancarkan apa yang dialami oleh hati. Sebab itu jangan coba menutupi hati. Hati seneng dibikin, hati yang susah dibikin. Oh raiso, saya bilang, kamu ada masalah gitu. Enggak om, Allah, ojo bohong sama om. Akhirnya apa? Mengaku, iya, saya punya masalah om. Karena saya melihat, ya bukan saya tahu ilmu jiwa saudara, tapi saya bisa melihat saudara, oh Abu Bagio ini seneng hari ini gitu. Enggak tahu, oh dapat jatah 10 M misalkan saudara, atau yang lain-lain saudara. Hari ini ternyata saya coba mengunjungi jemaat kemarin, saya ke Bu Karmi bilang, Bu ini gilirannya ibu untuk ibadah ya. Aduh om maaf om, besok Selasa nggak bisa. Loh ada apa Bu kok nggak bisa, rumahnya dipakai ibadah. Wah kebetulan apa mak, ada syukuran mertuanya di rumah sana. Nun sewu om, maaf lain waktu. Oke, tak tunggu besok Selasa nanti kebaktian. Saya bilang gitu ya, karena ini program sudah jalan dan untuk sementara itu nanti kita kembali ke gereja. Oke, saudara kita kembali. Sungguh kita melihat hal ini saudara, ternyata murid-murid Tuhan sebelum Yesus mati ini sudah punya pikiran dewe-dewe ya. Pikirannya si Petrus, pikirannya si Yohanes ini sudah mulai sopo Yusuf di antara kita yang jadi apa? Yang akan jadi yang lebih besar. Petrus, Yahya, saudara atau siapa? Saudara. Tapi mereka bertengkar ini. Ini hebat saudara, pertengkaran. Saudara, itu yang tidak ingin terjadi di dalam misinya Tuhan. Karena misinya Tuhan tuh benar ya harus dijalankan. Kita melihat siapapun yang dipilih oleh Tuhan
itu harus menjadi seorang anak kecil, seorang hamba. Jadi jangan jadi batu sandungan bagi yang lain. Orang yang mau datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi betul perkataan Tuhan itu benar, jadi anak kecil, harus melayani, harus menjadi seorang hamba. Hati seorang hamba ini betul. Jadi apalagi kalau ada jadi yang dipilih Tuhan itu orang yang ego, orang yang sombong, orang yang egois. Wah saudara, bagaimana jadinya nanti visinya Tuhan di dalam dunia ini? Jadi orang yang benar-benar apa? Memiliki hati seorang pelayan Tuhan. Gimana sih seorang pelayan Tuhan? Saudara, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba. Kita melihat seorang hamba. Pengertian hamba dalam kitab menjelaskan hamba itu ada budak belian. Zaman dulu ada perbudakan. Jadi orang kalau dibeli ya haknya tuannya, mau dibikin apa aja, mau dipukuli, mau ditutui, maupun diwantemi, tidak masalah, sebab itu haknya budak belian. Itu diartikan dalam Alkitab jadi budak belian, seperti itu. Jadi tidak ada pembelaan, tidak ada hak atas dirinya, itu tidak ada. Demikian pula saudara, Tuhan inginkan murid-murid Tuhan nanti jadi seorang figur visioner, ya, pembawa misi itu yang seperti itu, saudaraku. Sehingga nanti banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Yesus berkata seperti itu. Sampai ditunjukkan sebelum Yesus mati, apa yang dilakukan oleh Yesus? Apa yang dilakukan? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dia seorang guru, dibasuh. Sampai benar, Tuhan jangan kaki saja, kepala saya. Oh sudah cukup Petrus, sudah cukup kamu. Artinya apa? Mengapa Yesus lakukan hal seperti itu? Seorang guru, seorang Yesus, seorang anak Allah, dia melakukan tindakan seperti itu sebelum dia mati. Dia basuh murid-muridnya dengan kakinya, ya. Saudara, sampai berbeda supaya gini ya, apa yang dilakukan Tuhan itu dipahami, dimengerti oleh para murid Tuhan. Ngerti yo, kalau aku melakukan ini semua, ini bagi contoh bagi kalian. Maksudnya seperti itu. Jadi tidak yang lain lagi. Saya lakukan ini supaya kalian mencontoh. Tuhan katakan demikian. Jadi kalau mau menjadi murid yang dikehendaki, harus jadi seorang pelayan, seorang anak kecil. Saudara, nanti visi Yesus tentang juru selamat itu akan bisa terjangkau. Karena misinya dunia itu masih panjang. Waktu Yesus mati itu, apakah Yesus sudah selesai melakukan visinya? Belum, saudara. Walaupun Tuhan berkata apa? Sudah genap di kayu salib. Sudah genap. Apakah selesai? Belum, saudara. Karena itu kehidupan itu berjalan sampai sekarang ini. Bahkan sampai sekarang ini, saudara, terjadi pemanasan global. Ya, es mulai mencair, tanaman di bulan gundul. Saya melihat itu serial pendakian dari gunung ini, gunung itu. Ternyata gunungnya pada gundul semua. Saya masih ingat almarhum Pak Gianto ya. Dia bilang begini, Pak, pohon sing gede-gede di hutan itu untuk apa? Sama pemerintah. Hutan sing gede-gede itu di hutan itu jagani maling, Om. Loh, saya kaget omongannya. Loh, kok ngoten, Pak? Ya, Om, soalnya apa? Wit sing gede-gede ini banyak yang dimaling. Serakahnya manusia itu. Jadi sing api-api itu banyak yang dimaling, terus didol ning luar negeri. Ini yang terjadi. Sedangkan kalau kita melihat hutan Indonesia yang kita miliki, saudara, bukannya di jajaran Papua, saudara, di gunung-gunung yang lain, ternyata kekayaan itu luar biasa sekali. Ya, kekayaan Nusantara itu luar biasa sekali sebenarnya. Tapi karena ulah daripada orang-orang ini,
orang yang tidak bertanggung jawab menyebabkan hal itu. Maka itu kita berdoa supaya pemerintahan yang sekarang di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, saudara, dapat menjangkau misi-misi yang belum terselesaikan, saudara. Sekalipun kita menghadapi perang dagang dari Amerika, barang-barang di Indonesia itu dihargai berapa? 32%, saudara, cukup tinggi. Ini DPR bengok-bengok. Tapi gimana lagi, Donald Trump seperti itu tindakannya, apa nggak bikin masalah? Tentunya akan terjadi masalah ini, saudara. Di satu sisi mengalami hal seperti itu. Nah, maka itu kembali kepada ayat ini. Ketika Tuhan pertengkaran murid-murid Tuhan itu didengar, ya, Tuhan sudah tahu, hatinya tuh tahu. Di antara mereka tuh ada di antaranya, oh, saya nanti jadi ketua, saya nanti akan mimpin perkumpulan ini. Sedangkan mereka hampir, saya melihat dari murid Tuhan tuh yang hampir anggap baik, hampir baik betul-betul adalah Yohanes Pembaptis, saudara. Yohanes Pembaptis sampai hidupnya terakhir, ya, di masa hidupnya itu dia berada di mana? Dia berada di Pulau Patmos. Ini pulau apa? Pulau penderitaan. Pulau yang menderita, ditempati menderita. Banyak wahyu diterima oleh Yohanes, saudara. Yohanes yang ada di Pulau Patmos itu banyak wahyu tentang masa depan, tentang akhir zaman. Justru Yohanes itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Maka itu Tuhan hanya memberikan gambaran gini, yang besar itu adalah orang yang harus menjadi pelayan. Yang besar dia harus seperti anak kecil, tidak lebih daripada itu. Tidak ada kepinginan apa-apa, tapi ya seperti itu. Jadi itulah ini yang menjadikan Yesus sedikit sedih, ya, melihat keadaan itu. Lah yo, aku mau melakukan misinya Tuhan, aku harus mati di kayu salib. Lah murid-murid kok ini, nah, murid-murid kok ini, ditambah lagi, murid-murid Tuhan, apakah Tuhan tidak tahu kalau nanti Petrus itu menyangkal? Tahu, saudara. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal saya 3 kali. Itu kan bilang begitu. Petrus ngomong kok ya oae. Kok yes oh, betul. Lek Tuhan ning penjara, aku ya ning penjara. Lek Tuhan ditekan, aku pun tertekan. Itu katanya Petrus. Kan banyak orang-orang sekarang modelnya kayak gitu. Pokoknya aku. Wis kalau ini. Ternyata tidak ada. Petrus seperti itu, saudara. Sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal 3 kali, saudara. 3 kali menyangkal. Aduh, kukuru 3 kali, baru Petrus menyangkal, sadar. Oh iya, ternyata Petrus masih menggunakan egonya, ya memang di antara mereka dianggap awal Petrus jadi pemimpinnya. Nah, itu dalam gereja dilihatkan disebutkan yang menjadi bapak gereja, ya, tokoh daripada Alkitabnya adalah Petrus dan Yahya. Di mana-mana, saudara, kita melihat dalam Alkitab seperti itu. Walaupun awal-awalnya Petrus memiliki mewakili orang berperang keras, ya. Awalnya dia jatuh, awalnya dia menyangkal. Tapi pada saat Roh Kudus masuk ke dalam hatinya, ya, peristiwa di loteng Yerusalem itu, saudara, murid-murid Tuhan ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka menjadi orang yang bukan orang egois, bukan orang yang sombong, tapi sekarang dia melayani, dia membawa misi daripada keselamatan ini kepada banyak orang. Bahkan hidup mereka menderita, saudara. Ada yang mati dengan kepala disalib di bawah. Itu Petrus, saudara. Dari masa hidupnya. Yohanes mati di Pulau Patmos. Saudaraku, ternyata Tuhan bicara masalah harus menjadi hamba, harus
menjadi orang yang bisa melayani aku adalah orang yang bisa membasuh kakiku. Ini tujuan gereja ya. Jadi gereja seperti itu. Dalam masa matinya Tuhan, nanti kita peringati Jumat Agung, saudara, hanya sedikit, jangan sampai pertengkaran terjadi di mana-mana. Karena apa? Karena hal-hal yang sepele, saudara. Kita sambut Jumat Agung, kita sambut Paskah dengan penuh sukacita. Supaya apa? Hati kita benar-benar belajar dari Alkitab ini. Oh, seperti itu maunya Tuhan ya. Maunya Tuhan apa? Maunya Tuhan itu jangan bertengkar tentang hal apapun saja. Karena pertengkaran ini tidak membuahkan hasil apa-apa. Pertengkaran ini menjadikan apa? Kita tidak diberkati. Perselisihan tidak diberkati. Saudara, bacalah Mazmur 133. Ya. Tolong nanti Bu Gembala tolong untuk saya bacakan. Dibaca untuk saya. 33 ayat 1 sampai 3. Bukan itu Bu, 133. 133 ayat 1 sampai 3 ya. Salah ngomong mungkin saya. 133. Oke. Keliru juga Ibu. Nah, 138. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kesalahan itu enggak masalah. Ayo oke, baca. Tenang aja Bu, ini kepala Ibu Gembala itu pening ini. Saya tahu enggak, tadi malam memang pening Bu Gembala. Setelah pulang resep dari Pak Eko, aduh Pak, kepala saya pening. Saya bilang parkir di bawah di Golden itu kan kalau di bawah enggak ada kan mesti naik. Lah saya naik itu lantai 5, sing paling dhuwur dhewe. Lah ini bengok-bengok. Wih Pak Mudone Pak. Padahal sudah di lantai 4 itu. Sekarang pening dia. Nah itu. Iya, puji Tuhan. Perselisihan itu tidak baik, saudara. Kalau diterapkan dalam kehidupan kita tidak baik ya, dalam keluarga juga tidak baik. Perselisihan itu membuat menghalang-halangi berkat Tuhan turun. Ada yang berkat Tuhannya sudah disiapkan itu mandek, seperti keran gitu ya. Airnya mapet karena neyeng, saudara. Perselisihan itu tidak membuat berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Oleh karena itu dikatakan persaudaraan yang rukun. Seperti murid Tuhan ketika Yesus mau mati, justru yang dialami apa? Dalam pikirannya. Ini masih dalam pikiran loh saudara. Masih dalam pikiran ya. Itu sudah nggak benar saudara. Ya mulailah perselisihan selesaikan dulu yang baik. Nanti berkat Tuhan itu kan kita kalau kita bersatu, kita rukun, nanti berkat Tuhan itu mengalir. Kenapa? Tuhan berkata apa? Aku perintahkan berkat ke sana. Aku perintahkan berkat ini kata firman Tuhan ya, bukan kata saya. Kalau kata saya ojo mbok tiru. Alkitab berkata apa? Ke sanalah Tuhan akan mengirimkan berkat. Masalah yang terjadi kadang-kadang membuat apa? Kita berselisih. Nah, kondisi, situasi yang terjadi saat ini orang bisa berselisih. Oh ini enggak. Itu saya alami masalah terjadi. Tidak. Coba kita lebih direm. Jangan sampai perselisihan itu mengembang, akhirnya mempengaruhi situasi hati, situasi pikiran kita.
Kalau perselingkuhan itu terjadi pada kita, saudara, saya yakin kok saudara nggak bahagia kok ya. Orang nggak bahagia, senang bahagia. Saudara bahagia senang ya. Saudara, ini yang terjadi ketika Tuhan mau mati. Murid-murid Tuhan itu berselisih karena apa? Sopo sing lebih besar, sopo nanti yang lebih penting. Tuhan berikan gambaran biar para murid itu berpikir ya, biar berpikir, oh iya, ternyata guru berkata seperti seorang pelayan yang lebih besar. Jadi biar mikir sendiri, sama dengan kita sekalian. Untuk menyambut perayaan Jumat Agung nanti ya, kita akan lakukan, mari kita siapkan hati kita untuk menyambutnya itu. Walaupun situasi zaman ya, situasi zaman ini tidak menentu saat ini, betul, saat ini tidak menentu ya. Saudara, saya ngomong-ngomong kemarin pada waktu reuni, banyak teman, banyak saudara yang di Ngepes sana, saya tanya, iya Pak, iya Om, seperti ini Om. Dia selalu berkata demikian. Ya saya ingin loh ya, keadaannya kok ini loh, kita harus jalani aja lah. Jalani, orang yang ngalami semua, tidak perlu kita mengeluh, tidak perlu kita sambat-sambat, tidak perlu. Kita jalani aja. Kalau kita punya Tuhan, kita datang sama Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, kita datang menyembah sama Tuhan, sholat, ya sholat pada Tuhan. Kalau orang Kristen yo ning gereja, orang Islam yo ning masjid. Sadar ini jangan, tidak perlu menentang zaman sekarang ini. Saudara, semakin menentang semakin berat, semakin kacau pikiran saudara. Jalan aja, sebab bukan kamu saja yang ngalami. Iya Om, ya gitu Om, iya, ya gitu aja. Ya Om, terima kasih ya Om. Saudaraku, ini kita bersikap seperti itu menghadapi Jumat Agung nanti. Mari kita siapkan nanti kita supaya tidak terjadi apa-apa dalam diri kita. Amin saudara. Mari kita siapkan betul ini menyambut. Walaupun keadaannya menghimpit kita, satu dengan yang menghimpit kita. Saya lihat tuh, di jemaat sendiri loh, ada yang ngalami ya. Sekarang ini ada jemaat yang ngalami sakit. Tidak tahu ini Bu Piping. Halo Mas Kia, sudah pulang belum Bu Piping? Sudah pulang, saudara. Tapi kondisinya lemah. Yang lain lagi, ada yang kesibukan, ada yang sakit, saudara. Ini keadaan yang terjadi. Tapi baiklah, kita sambut dengan penuh semangat Jumat Agung nanti supaya kita dapat menikmati Jumat Agung dengan baik. Kematian Tuhan. Apa sih Jumat Agung? Jumat Agung itu bicara apa saudara? Saya mau tanya sekarang. Saya mau tanya, halo. Jumat Agung bicara apa? Ya? Tidak boleh ngeremeng ya. Jawab yang dikasih. Jumat Agung bicara apa? Loh dia. Padahal saudara tahu loh, sudah tahu loh padahal. Saya yakin saudara takut yang ngomong. Saudara tahu. Jumat Agung itu bicara kematian. Loh ngapa Gusti Yesus mati? Saudara, ini yang perlu tahu. Gusti Yesus mati ngopo kok harus mati? Tuhan kok mati? Ini yang dimobkan kepada saudara. Loh, Tuhanmu loh aneh. Tuhan kok mati? Yesus kok mati? Saudara, saudara mau jawab apa kalau ditanya seperti itu? Jawaban mau Kristen. Yesus mati itu Tuhanmu yang mati itu. Saudara mau jawab apa? Mau jawab apa? Saudara, jadi kalau nggak bisa beri jawaban, ditertawai toh dengan orang lain. Loh kau diri nggak ngerti keyakinanmu, kamu nggak ngerti ngapa Yesus mati. Cuman guyang-guyu tapi nggak bisa jawab. Saudara, Yesus mati dalam misinya menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan manusia, Yesus harus mati, titik. Itu kata-kata yang jelas, itu Alkitabiah. Yang lain pun juga mengatakan demikian. Yesus mati untuk dosa manusia, dosa saat jagat. Maka itu Yesus disebut domba, ya, domba Allah. Dia yang dikorbankan menjadi korban untuk penyelamatan manusia, harus mati. Gak oleh Yesus harus hidup lagi, itu tidak boleh.
Maksudnya Yesus ada cerita lain Alkitab. Ya ini bukan dari Alkitab. Yesus itu diganti wong liya. Itu ada kitab yang bicara semacam, tapi bukan Alkitab kita. Kitab yang lain. Yesus itu enggak mati, digantikan wong. Yesus itu dialihkan. Saudara, ini hati-hati ya. Ini ajaran itu bisa masuk ke saudara. Kalau saudara tanya, wah iya ya, Yesus hebat tuh kan. Yesus itu harus mati. Kita saya jelaskan lagi. Yesus harus mati. Kalau ada kata Yesus digantikan orang, itu adalah Alkitab yang salah. Saudaraku, ini ajaran sesat tuh banyak sekali sekarang ini. Kalau kita orang Kristen, apalagi dengan adanya YouTube ini enak didelok, tapi harus disaring. Didelok itu disaring, isine opo, maksud tujuannya piye. Ini harus disaring. Sebab ada orang yang hanya delok terima, tanpa bisa menyaring. Bahaya. Ini orang-orang ajaran sesat itu masuk ke YouTube sekarang ini. Sampai pendeta besar terkenal mengatakan Yesus itu bukan Allah. Jelas tuh, Yesus bukan Allah, tapi ajarannya bagus tentang kehidupan, tentang rumah tangga, tentang pekerjaan. Sopo wong sing gak tertarik. Wah, ini bagus, tapi prinsip dasarnya salah. Yesus bukan Allah. Saudaraku, jadi saya terangkan pada saudara untuk mengapa Yesus mati. Yesus harus mati. Itu Alkitabiah. Untuk menyelamatkan manusia, Yesus harus mati. Tak ulangi lagi ya, Yesus harus mati. Baru 3 hari kemudian, 3 harinya Yesus bangkit dari kubur. Ini saudara bisa menjawab pada mereka. 3 hari kemudian Yesus bangkit dari kubur. Tidak ada kuasa alam maut yang dapat menahannya. Pintu kuburan terbuka. Ini jawabnya saudara. Orang mau KO kali jawab seperti itu saudara. Lalu, orang Kristen kalau nggak ngerti seperti ini jawabnya guyang-guyu tentang kehidupan. Gimana saudara keyakinan saudara ini? Daerah kalau orang Kristen yang lembek-lembek imannya akhirnya kalah, akhirnya hilang, apalagi hilang saudara. Tapi orang Kristen yang fondamennya keras, yang tahu betul Alkitab ya, orang itu memperjuangkan keyakinannya itu ya. Jadi ada orang ya pokok Yesus ya, Yesus. Yesus. Yesus juru selamat. Sedangkan yang sekarang beredar sekarang itu banyak ajaran. Masa kehidupan, masa penghiburan di sana. Tapi prinsip dasarnya salah. Perhatikan, prinsip dasarnya salah. Ternyata prinsip dasarnya apa? Dialihkan, Yesus bukan Allah. Yesus hanya manusia biasa. Ini salah, saudara. Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Ini betul. 100% itu Allah, 100% itu manusia. Ia bisa mengalami seperti saudara dan saya sebagai manusia. Itu jadi alasan seperti itu. Jadi kalau orang Kristen tahu betul ini prinsip dasar dalam kehidupan kita menjadi orang Kristen yang kuat, saudara akan tidak dilemahkan. Oke, saudara, ini dari tujuan Yesus melihat para muridnya seperti itu. Yesus tetap sadar, sekalipun Petrus akhirnya menyangkal, Yohanes pergi, saudara, murid yang lain meninggalkan dia. Yesus melihat ketidakwajarannya itu, ketidaksempurnaan itu dibiarkan oleh Tuhan nanti berjalan. Tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Terus sampai pada akhirnya dia menjadi seorang misi, menjadi murid Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Banyak gereja yang ditumbuhkan, banyak gereja yang dibentuk, ya, dibentuk banyak jemaat yang dibangun melalui rasul-rasul Tuhan itu. Akhirnya rasul Tuhan menyebar ke seluruh dunia dan Injil sampai Indonesia. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan berkati saudara. Dalam penjelasan ini kita sambut yaitu mengenai Jumat Agung itu. Sekarang kita akan datang kepada Tuhan
kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa terlebih dulu. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih firman-Mu, bagaimana mengajar Yesus mereka karakter sebagai seorang visi Tuhan, seorang visioner. Tuhan, berkati kami semua supaya kami mengerti menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, bukan hal-hal yang lain. Biarlah visi itu ada pada kami dan kami boleh bisa memberitakan Injil. Bapa dalam surga, pada saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati sebentar perjalanan suci, kiranya sucikan kami semua, sucikan para pelayan hamba-hamba-Mu, supaya mereka menjadi layak untuk melayani perjamuan kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan puji, kami akan sembah, kami muliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya minta Ibu Mat dengan Ibu Gembala maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus. Kita nyanyikan, oh ya, Ibu Gembala nggak bisa, Pak Bagio maju ke depan untuk melayani perjamuan kudus. Satu dalam promo, kita nyanyikan ini. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan kami dengan Bapa di surga, Yesus Tuhan. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih
Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan baca pengakuan percaya kita. Semua saya harap masuk ya. Pengakuan percaya. Saudara yang nomor 2, nomor genap ya, saya nomor 1, 3 dan seterusnya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. 2. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk menentukan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang percaya untuk bertemu di angkasa sebelum kerajaan 1000 dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Mari kita akan masuk dalam perjamuan suci. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita, ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan? Mari kita akan makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur ini adalah darah dari Tuhan? Mari kita akan makan dalam nama Yesus. Sudah, saudaraku, darah tubuhnya sudah masuk dalam diri kita. Ini merupakan kekuatan baru dalam kita sebulan ini. Saudara akan dikuatkan. Mungkin ada masalah, problem, sakit, penyakit yang terjadi dalam hidup saudara. Yakinlah bahwa Tuhan akan menolong saudara. Saudara akan hidup dalam kemenangan. Saudara hidup dalam overglory dalam bulan ini.
Yakinlah itu, karena memang itu janji Tuhan kepada kita sekalian. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, dimuliakan namamu. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya. Amin. Ya, monggo nanti di Saudara, ini sudah mulai persembahan baru. Nanti kita akan belajar dari hari ini. Kita belajar untuk memberikan yang cara baru, ya. Kita berharap untuk menjadikan Tuhan baik dalam diri kita. Jadi saya harap ini masih belum sempurna amplopnya, ya. Nanti saya sedang pesan supaya amplop, tapi jangan ditekuk-tekuk. Amplopnya jangan ditekuk-tekuk, ya. Ya. Tuhan berkati saudara. Monggo, Pak. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menerima berkat rohani dan juga sekaligus perjamuan kudus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Baik berkat jasmani maupun rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua itu Kau limpahkan pada kami. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan ini adalah bisa memperlebar kerajaan-Mu yang ada di dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk memberikan persembahan dengan kerelaan hati dan penuh sukacita Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kepada petugas persembahan, saya persilakan untuk mengambil kantong persembahan. Sekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang disayang, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku.
ini ada sedikit pengumuman untuk perpuluhan, kotaknya di depan sebelah kanan. Ya, kotak perpuluhannya di depan sebelah kanan. Jadi bukan di depan lagi ya Bapak Ibu. Oh ya. Jadi untuk perpuluhan diberikan pada saat persembahan bersamaan dengan persembahan kantong, kemudian maju untuk memberikan perpuluhan di depan. Untuk selanjutnya adalah pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Yuni Suyono. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya pada saat hari ini saya akan membacakan jadwal pelayanan selama sepekan yang akan diawali dengan ibadah perak Selasa tanggal 8 April 2000. Selasa besok tanggal 8 April 2025 jam 6 sore WL Ibu Yuno Wijoseno, tempat di gereja pengkhotbah Gembala Jemaat. Ibadah Komisi Wanita hari Kamis tanggal 10 April 2025 jam 6 sore WL Ibu Darmiati, pengkhotbah Ibu Gembala. Doa umum hari Jumat tanggal 11 April 2025, pemimpin doa Gembala. Ibadah Komisi Pemuda Remaja Sabtu tanggal 12 April 2025 jam 6 sore WL Saudari Priskila, pengkhotbah Gembala. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 13 April 2025 jam 7 pagi, terima tamu Ibu Yuli Suhartini dan Ibu Suharto. WL Ibu Yuni Suyono, singer Ibu Eti dan Ibu Sumi Sucito. Pemusik Bapak Prasetyo, Bapak Ishak, Bapak Theo, Bapak Galuh dan Saudara Andromeda. LCD Pemuda Remaja. Persembahan untuk yang menarik kantong persembahan, Ibu Sumarti dan Ibu Nanda Ishak, pengkhotbah Gembala Jemaat. Piket keluarga Bapak Sucito. Om, ini Bapak Sucito lagi, kemarin sudah. Terus? Oh iya, nanti dikirim lagi. Ibadah Komisi Anak-anak hari Minggu tanggal 13 April 2025, WL dan Firman Allah, guru-guru sekolah minggu. Dan ini ada pengumuman, Minggu ada pelantikan Majelis Gereja GUP Alfa Omega Wonojoyo, Bapak Prasetyo Utomo, Bapak Galuh Titus, Bapak Ishak dan Ibu Yuni Suyono. Pakaian memakai jas dan didampingi oleh istri dan suami. Demikianlah jadwal pelayanan selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman pada minggu hari ini. Untuk berikutnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur.
Hamba terima kasih Kau sudah pimpin kami dari awal ibadah sampai akhir, dan Kau sudah memberkati kami jemaat-Mu. Hamba berdoa Tuhan berkati kami terus dengan perombakan sesuatu yang baru yang ada di gereja ini. Kami akan mau melangkah maju bersama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, perubahan-perubahan yang ada nanti akan membuahkan kemajuan untuk pekerjaan Tuhan di sini. Bapak, kami berdoa saat ini untuk pelayan Tuhan, yaitu penerima tamu, yang piket, yang pemain musik, WL Singer, berkati semuanya Tuhan, juga petugas persembahan. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka menjadi alat Tuhan, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sedangkan kayak berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak bisa datang, mungkin mereka sakit, jamah sembuhkan dalam nama Yesus, supaya mereka sembuh dan boleh kembali nanti besok hari Minggu bersama-sama kami memuji Tuhan. Kami berdoa untuk yang luar kota, yang berkepentingan, yang punya kepentingan, tolong mereka semuanya agar besok Minggu mereka boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak, hamba berdoa untuk peneguhan majelis gereja. Berkati hari Minggu besok. Kami serahkan, kiranya Kau urapi mereka, orang-orang yang terbentuk, Kau penuhi dengan Roh Kudus, agar mereka dapat menjalankan pekerjaan Tuhan dengan baik di tempat ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan pulang. Tuhan jaga dan lindungi kami, tiba di rumah dengan selamat. Saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkatilah warungmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah wira swastamu, diberkatilah ladangmu, diberkati rumah tanggamu, anak-anakmu dan pekerjaanmu. Kiranya kasih Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus boleh menyertai saudara pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati saudara semuanya.